Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Fear the Walking Dead. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat Nick mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia lalu berkeliling di tempat itu, namun ia terkejut. Tiba-tiba semua orang menghilang. Nick lalu mencari keberadaan orang-orang. Ia lalu menghampiri seorang gadis cilik yang melihat ayahnya sedang melakukan hal aneh. Alejandro menyuruh ayah gadis itu untuk melakukan sesuatu, di mana pria itu memasuki wilayah yang dipenuhi dengan begitu banyak zombie. Semua orang melafalkan sebuah kalimat yang aneh. Nick meminta gadis cilik itu untuk tidak melihatnya. Terlihat pria itu mengira dirinya tak akan diserang zombie. Namun ia salah dan akhirnya dimukbang para zombie. Nick heran apa yang sebenarnya telah terjadi. Di lain sisi, Maddie masih mencari keberadaan Travis dan Chris. Alicia menyarankan agar mereka kembali ke kapal karena ia merasa jika Travis dan Chris sudah pergi. Kembali kepada Nick yang mulai mengamati aktivitas warga di tempat tersebut. Tiba-tiba seorang wanita meminta bantuan Nick untuk mengobati para lansia yang terluka. Terlihat Alejandro yang sukarela mengobati orang-orang. Setelahnya terlihat Alejandro membisikkan sesuatu kepada Luciana. Sementara itu Maddie dan yang lain terkejut karena kapal mereka telah menghilang. Alicia mengajak ibunya untuk mencari tempat tinggal di pesisir pantai. Namun Maddie enggan meninggalkan tempat itu karena ia takut jika Travis akan kembali. Alicia lalu memiliki ide untuk meninggalkan pesan kepada Travis. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah hotel yang begitu mewah. Mereka berencana membersihkan area tersebut. Di lain sisi, Luciana mengajak Nick pergi ke suatu tempat. Sedangkan Maddie dan yang lain mulai memasuki wilayah hotel. Mereka mulai masuk ke dalam dan mengamati apakah ada zombie di hotel tersebut. Kembali kepada Nick dan Luciana yang mulai melakukan penyamaran untuk pergi ke suatu tempat. Sementara itu rombongan Maddie menemukan jika hotel itu sebelumnya sedang merayakan pesta pernikahan. Namun wabah zombie muncul dan mengakhiri segalanya. Hal ini mengingatkan Ophelia yang sebenarnya sebentar lagi akan menikah. Namun rencana menikahnya gagal karena pria itu pergi meninggalkannya. Sementara itu Nick bertanya alasan mereka membiarkan pria sebelumnya mati sia-sia. Luciana memberitahu jika pria sebelumnya itu telah sakit dan ia menyerahkan dirinya sebagai pelindung camp. Namun menurut Nick itu semua tak masuk akal. Bahkan Luciana memberitahu jika Alejandro pernah tergigit zombie, namun dirinya tidak berubah. Nick yang mendengarnya tak percaya akan hal itu. Sementara itu, Maddie dan Victor menunggu di lobi hotel, sedangkan Alicia dan Ophelia mengecek kondisi hotel tersebut. Di sana Victor mengajak Maddie untuk minum bir bersama-sama. Di lain sisi, Nick dan Luciana sampai di tempat sebuah gangster untuk menukar barang. Luciana memberikan obat-obatan kepada pimpinan geng bernama Marco untuk ditukar air dan persediaan makanan. Kembali ke hotel, terlihat Victor dan Maddie tengah bersantai-santai dengan minum bir. Sementara Alicia dan Ophelia melihat beberapa kamar telah ditandai terdapat zombie di dalamnya. Hingga mereka menemukan sebuah kamar yang terbuka. Mereka lalu mengambil persediaan yang ada di tempat itu. Alangkah terkejutnya mereka karena pemilik kamar itu telah bunuh diri dan berubah menjadi zombie. Kembali kepada Nick dan Luciana yang tengah mengambil persediaan. Nick mengambil sebuah cemilan namun Luciana menolaknya karena mereka tak membutuhkan hal itu. Di sana Nick melihat Marco yang bersedih karena adiknya sedang sakit. Bahkan begitu banyak pengungsi di tempat tersebut. Kembali kepada Alicia yang mengumpulkan persediaan. Di sana ia bertanya kepada Ophelia mengapa pria tadi bunuh diri. Menurut Ophelia, jika pria itu telah putus asa dan tak bisa bertahan lagi. Menurut Ophelia, begitu juga dengan mereka sepertinya tidak akan bisa selamat. Namun Alicia memberikan semangat kepadanya bahwa harapan pasti masih ada.
Di lain sisi, Nick dan Luciana hendak pergi dari tempat tersebut. Tiba-tiba saja salah satu penjaga menyergapnya. Diketahui jika Nick mencuri satu cemilan. Awalnya mereka hendak memotong tangan Nick sebagai pelajaran. Namun Nick memberitahu jika mereka tak melepaskannya, maka mereka tak akan mendapatkan obat lagi. Apalagi Marco begitu membutuhkan obat untuk adiknya yang sakit. Awalnya Marco tak peduli, namun Nick memberitahu jika adiknya akan berubah menjadi zombie dalam seminggu jika tak diberikan obat. Nick meminta satu keranjang persediaan lagi untuk ditukarkan dengan obat-obatan. Meskipun mereka mendapatkan persediaan tambahan, namun Luciana kesal karena ulah Nick membuat Marco dan kelompoknya mulai tertarik dengan mereka. Di lain tempat, Victor dan Maddie sedang asik berbincang. Di sana Victor merasa jika dunia mereka telah menghilang. Victor bertanya bagaimana masa lalu Maddie yang kehilangan Steven suami pertamanya. Maddie memberitahu jika Steven meninggal akibat kecelakaan. Meski dunia Maddie telah hancur, namun Travis datang untuk memulihkan semuanya. Namun sampai saat ini, Maddie merasa jika dirinya telah gagal mendidik anak. Victor merasa Maddie sudah mabuk berat dan mencoba menghentikannya. Mereka berdua mulai mabuk berat dan memainkan semua alat musik yang ada di lobi hotel. Tanpa mereka sadari jika ulah mereka membuat para zombie tertarik dengan suara tersebut. Motherhood, alright. Alicia berusaha memanggil ibunya. Di sana ia mengajak Ophelia, namun Ophelia sudah tak ada di kamarnya. Sayangnya Alicia terlambat karena banyak sekali zombie yang mulai turun ke bawah. Kembali pada Nick yang memberikan cemilan yang ia dapatkan untuk gadis kecil yang malang. Setelahnya Alessandro memanggilnya. Alessandro kesal karena Nick hampir saja memulai perang dengan Marco. Namun Nick malah kecewa dengan Alessandro yang mengorbankan ayah dari gadis kecil yang malang. Alessandro lalu memberitahu jika selama ini dirinya hanya menyuntikkan air garam kepada semua orang sebagai harapan palsu, karena obat-obatan yang mereka punya sangatlah sedikit. Namun Alessandro yakin jika mereka bisa bertahan hidup di dunia ini. Di sana Nick bahkan melihat bekas gigitan zombie di pundak Alessandro seperti yang dikatakan Luciana. Alessandro akan membunuh Nick jika dirinya membahayakan orang-orangnya lagi. Sementara itu, Maddie dan Victor menyadari jika mereka telah melakukan sebuah kesalahan. Terlihat begitu banyak zombie mulai berkumpul di tempat itu. Mereka berusaha bertahan di tengah kepungan zombie. Sementara Alessandro melakukan pidatonya untuk tetap bertahan hidup di tengah wabah yang terjadi. Scene beralih memperlihatkan keadaan hotel sebelum wabah zombie terjadi. Terlihat sepasang kekasih yang begitu bahagia dalam acara yang begitu hikmat. Di sana terlihat semua pengunjung memperhatikan mereka. Ayah dari pengantin wanita diminta untuk ikut berdansa. Sang istri memberitahu bahwa mereka akan segera pergi karena ia mendapatkan kabar jika wabah mengerikan baru saja terjadi. Namun menurut pelayan itu, mereka akan aman di hotel tersebut. Pelayan yang bernama Elena itu menganggap semuanya itu hanyalah rumor. Benar saja, tiba-tiba ayah dari sang gadis mengalami serangan jantung membuatnya meninggal dunia. Tiba-tiba ia berubah menjadi zombie dan menggigit putrinya sendiri. Hal ini membuat Elena ketakutan dan mengunci mereka semua di dalam lobi hotel. Kembali ke masa sekarang di mana Travis dan Chris melanjutkan perjalanan mereka mendapati sebuah mobil terparkir di jalan. Di sana Chris meminta izin kepada ayahnya untuk memeriksa minimarket. Travis meminta kepada Chris untuk segera kembali. Di dalam minimarket, Chris mendapatkan beberapa makanan. Ia melihat beberapa orang tengah tertidur. Tiba-tiba saja beberapa zombie berdatangan. Bahkan salah satu dari kelompok itu hendak dimakan zombie. Beruntung Chris menyelamatkannya.
Setelahnya, Chris kabur dari tempat itu dengan membawa persediaan yang ia curi. Chris lalu mengajak ayahnya untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Orang yang diselamatkan Chris begitu kebingungan apa yang telah terjadi. Di perjalanan, kaki Travis mulai merasa kesakitan. Alhasil Travis meminta Chris untuk belajar mengemudi. Akhirnya Chris mau belajar mengemudi untuk menggantikan ayahnya yang nampak kelelahan. Di sisi lain, Alicia tengah mengamati keadaan di luar kamarnya. Ia menghitung jumlah zombie yang ada di luar. Kembali kepada Chris yang terkejut melihat zombie berada di tengah jalan. Namun ia tetap tenang dan melanjutkan perjalanan. Travis tidak percaya jika ini semua adalah akhir dari dunia. Ia percaya semua kehidupan mereka akan kembali lagi. Tiba-tiba mobil mereka berhenti karena kehabisan bensin. Mereka akan menginap di sana untuk sementara waktu. Travis mulai menceritakan masa lalunya kepada Chris. Itu adalah kesempatan bagus untuk memperbaiki suasana hati anaknya saat ini. Travis meminta kepada Chris untuk tetap bertahan hidup. Esok hari mereka akan mencari tempat yang tinggi untuk tempat tinggal mereka sementara. Di tengah obrolan itu, Chris melihat beberapa orang mendatangi mereka. Chris mengetahui jika kelompok itu adalah orang-orang yang ia curi persediaannya. Namun pemimpin kelompok itu bernama Brandon merasa jika mereka membutuhkan sosok Chris yang seorang pemberani. Ia memiliki teman bernama James dan Derek. Di lain sisi, Alicia mulai memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya. Ia terkejut karena semua tempat telah dipenuhi oleh zombie. Alicia terpaksa kabur melewati ruang lift. Beruntung seorang wanita berhasil menyelamatkannya. Di lain sisi, Chris berbincang dengan kelompok Brandon. Diketahui jika Brandon dan teman-temannya adalah pencinta alam. Brandon memberitahu jika mereka berasal dari San Diego. Travis lalu memberitahu jika San Diego telah lenyap. Sebelumnya ia melihat San Diego telah dibakar oleh militer. Namun Brandon dan teman-temannya akan tetap kembali pulang. Di sana mereka kagum dengan keahlian Chris dalam membunuh zombie. Travis memberitahu jika mereka semua harus terbiasa dalam kondisi seperti ini. Brandon menawarkan tumpangan kepada mereka untuk ke kota sebelah, sembari mereka melanjutkan perjalanan kembali ke San Diego. Ia merasa semakin banyak orang akan semakin bagus. Kembali kepada Alicia yang ternyata diselamatkan oleh Elena, di mana wanita itu bertanya keberadaan sepupunya bernama Hector. Ia berasumsi jika kelompok Alicia yang telah menyandera Hector. Namun Alicia tidak tahu apa yang terjadi. Alicia hanya ingin turun ke bawah menyelamatkan ibunya. Namun pelayan itu menolaknya karena di bawah begitu banyak zombie. Elena memberitahu jika keponakannya disandra oleh tamu hotel karena ia memiliki kunci dari semua akses pintu hotel tersebut, dan ia telah menganggap hotel itu sebagai rumah semenjak wabah zombie terjadi. Alicia mengajak Elena untuk bersekutu dan menurutnya mereka akan berhasil mengalahkan para tamu yang sudah tak terkendali. Di lain sisi, Chris meminta ayahnya untuk ikut kelompok Brandon ke San Diego. Namun Travis menolak hal itu karena ia merasa jika San Diego masih belum aman. Bahkan ia tidak mempercayai kelompok Brandon. Chris merasa jika ayahnya masih ingin kembali bersama Maddie karena ia tak mau pergi menjauh dari Meksiko. Travis menjelaskan jika ia hanya ingin melindungi Chris. Mereka akan tetap melalui rute sendiri untuk memulai hidup yang baru. Esok harinya, Maddie dan Elena bekerja sama mengeluarkan para zombie dari jalan menuju ke arah bawah. Mereka menggiring zombie masuk ke dalam sebuah ruangan dan menguncinya di dalam. Alicia lalu mengajak Elena untuk ke lobi menyelamatkan ibunya. Setelah itu ia berjanji akan menyelamatkan Hector. Setelahnya mereka memasuki ruangan lobi. Elena menjelaskan kronologi tragedi mengerikan yang terjadi di hotel tersebut. Elena terpaksa mengunci para tamu agar wabah tidak menyebar. Sayangnya ia gagal dan ia merasa menyesal telah melakukan hal itu.
Di sisi lain, Travis dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Di sana Brandon merasa jika keadaan yang sekarang begitu menyenangkan karena tidak ada lagi aturan. Brandon merasa mereka bisa menjadi dewa. Tiba-tiba Chris melihat sebuah ladang dan mengajak mereka untuk pergi ke tempat itu. Sayangnya mereka tak menemukan apapun. Travis meminta Chris untuk tetap tinggal di ladang itu karena ia merasa jika tempat tersebut cocok dijadikan rumah. Namun Chris menolaknya karena ia sudah akrab bersama Brandon dan teman-temannya. Mereka lebih menghargainya daripada Maddie dan Alicia. Tak lama kemudian mereka menemukan begitu banyak ayam. Para pemuda itu begitu senang dan menangkap ayam-ayam tersebut. Sementara Travis melihat sebuah kuburan satu keluarga kecil terdiri dari seorang istri dan 2 anaknya. Ia menyadari tempat itu masih berpenghuni. Di lain tempat, Alicia melihat lobi telah dipenuhi zombie. Ia menyadari ada seseorang yang dengan sengaja menghalangi pintu. Mendadak pengantin pria dan para tamu yang selamat datang. Ia meminta Elena memberikan kuncinya dan ia akan menyerahkan Hector. Sementara Alicia begitu khawatir dengan keadaan ibunya, namun tak ada yang peduli dengannya. Bahkan ibu dari sang pengantin wanita, yaitu Elaine, masih hidup dan begitu membenci Elena. Setelah Elena memberikan kuncinya, Alicia menariknya dan membebaskan para zombie. Sementara itu, pria pemilik ladang kembali dan menodongkan senapan kepada para pemuda yang ingin mencuri ayamnya. Kembali kepada Alicia yang tidak menemukan ibunya di lobi. Mereka terus berlari hingga menemukan jalan buntu. Tak disangka jika Maddie dan Victor masih selamat. Mereka pun berhasil mengamankan Alicia. Di lain tempat, pria itu menembak kaki James yang mengambil ayamnya. Dengan cepat, Chris menembak pria itu hingga tewas. Travis begitu kecewa dengan anaknya. Dan film pun bersambung.